Bapak Sutarto MPD selaku pembina dari Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Ina Dwiyati, Sarjana Psikologi, Kepala Sekolah SMK Insan Jelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbil Alamin, yang telah menciptakan jagat raya ini sekaligus mengaturnya, memanajenya. Allah telah melimpahkan karunia-Nya, anugerah-Nya, melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa muwajahah melaksanakan tupoksi kita, yaitu memajukan pendidikan. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ina SMK Insan Cendikia di Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memiliki inisiatif untuk mengadakan pertemuan, yaitu syawalan sekaligus ini pembinaan gitu ya. Mudah-mudahan sukses mendapatkan nilai bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan, bapak ibu guru staf karyawan, baru-baru ini Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau yang sekarang ini yang ngetren disebut dengan Mas Menteri, kita panggil aja ya, ini baru-baru ini menceritakan bahwa beliau baru saja mempelajari, membaca hasil-hasil penelitian tentang keberhasilan dunia pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa ada 100 faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 orang yang sukses gitu ya di Amerika Serikat. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu faktor EQ gitu EQ itu pada urutan ke-21 ternyata. Kemudian memilih sekolah favorit itu ternyata pada urutan yang ke-23. Sedangkan prestasi NIM, IPK dan ranking gitu biasanya kan anak, orang tua bangga ketika anaknya itu memiliki ranking yang nomor 1 gitu ya, nomor 2 dan seterusnya begitu ya. Nah ternyata NIM, IPK dan ranking itu urutan ke-30. Maka kita tentu penasaran. Nah, yang menentukan keberhasilan kesuksesan seseorang yang nomor 1 sampai 20 itu apa? Ternyata beliau, Mas Menteri, menjelaskan bahwa nomor 1 sampai 20 itu adalah karakter. Maka pemerintah Republik Indonesia ini telah melalui Kemendikbud telah berkali-kali secara intensif mengadakan penyuluhan, pelatihan, penataran kepada seluruh tenaga pendidikan, tenaga pendidik dan pendidikan terkait dengan kompetensi abad 21, diantaranya adalah literasi,
kemudian PPK, kemudian kompetensi. Sampai-sampai ada kalimat tentang PPK itu bahwa karakter atau ya penguatan pendidikan karakter ya itu merupakan poros pendidikan, merupakan intinya yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan untuk kita tindak lanjuti, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada 20 tadi ya, 20 ya 1 sampai 20 itu ternyata beliau menguraikan ya ada kejujuran, ada disiplin ya keras, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, ya, kemudian kecintaan pada apa yang dikerjakan atau karirnya, kepemimpinan, kepribadian, kompetitif, hidup teratur, kemampuan menjual ide dan seterusnya. Ya, maka sesungguhnya pada sekolah kita SMK Insan Cendekia ini sebenarnya membutuhkan orang yang pintar tentu saja, tetapi yang lebih penting adalah membutuhkan orang yang mempunyai karakter. Oleh karena itu kita fokuskan ya pembicaraan kita pada saat ini tentang karakter. Nah, karakter itu kan ya pemerintah menguraikan, ada yang menguraikan 5 komponen itu, yaitu religius, integritas, kemudian ada mandiri, gotong royong, begitu ya, semacam itu. Nah, maka yang kita bicarakan pada saat ini fokus pada integritas. Nah, saya lebih condong tertarik untuk menyampaikan segala sesuatu itu yang mudah diingat. Ya, jadi menuju sukses sekolah, ya, atau tadi membangun integritas menuju sukses sekolah, ya, membangun integritas menuju sukses sekolah, gitu ya. Nah, SOP-nya, standar operasional prosedurnya untuk menuju sukses sekolah itu saya uraikan menjadi 10 T, 10 karakter yang perlu kita ikuti, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan di sekolah, dalam dunia pendidikan, agar sekolah itu mengalami peningkatan atau mencapai kesuksesan ya atas izin Allah, atas ridha Allah. 10 T itu secara hierarki begitu ya. Yang pertama, T yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah pagar yang membentengi dari kehancuran, malapetaka, kemunduran, kesusahan, penderitaan, ya termasuk juga ya dengan takwa itu dapat membentengi keruntuhan sekolah, kemunduran sekolah. Orang-orang yang SDM dari sebuah sekolah itu yang bertakwa, maka insya Allah akan sukses. Nah, dalam hal ini dalam surat At-Tolak, surat ke-65, ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu solusi atau jalan keluar. Yang namanya sekolah itu tentu semua mempunyai problem. Baik itu problem PPDB, sulitnya mencari siswa terutama sekolah swasta. Ya. Kemudian ya problem tentang ya keuangan, ya kesulitan ya tentang menghadapi akreditasi, ya kemudian bagaimana membangun ya karakter di lingkungan sekolah terhadap siswa-siswanya, mengkondusifkan guru-guru dan karyawan, dan seterusnya. Masing-masing sekolah memiliki problem yang berbeda-beda gitu ya. Nah, maka dengan takwa ya, maka Allah akan menjamin, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, sehingga semua problematika itu bisa diatasi dengan pertolongan Allah. Allah itu yang menggenggam jiwa manusia. Allah itu Rabbul Alamin yang mengatur alam jagat raya ini, kehidupan ini.
maka apapun yang dikehendaki Allah, maka pasti terjadi. Ketika Allah itu ingin menolong sebuah sekolah, ingin mensukseskan sebuah sekolah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia itu tawakal, ya, maka dia akan mencukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. 4 komponen. Yang pertama, siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari persoalan di lingkungan pendidikan. Ini konteksnya adalah sekolah, gitu ya. Allah akan memberikan solusi dari seluruh persoalannya. Nah, dan wazuhum min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau tadi Bu Kepala Sekolah menjelaskan bahwa alhamdulillah sampai saat ini ada 11 rombel siswanya. Maka ketika Allah itu menghendaki, maka bisa jadi tahun depan menjadi 15 rombel. Bisa jadi tahun kemudian bisa menjadi 20 rombel. Mungkin nggak? Mungkin ini. Kalau Allah menghendaki. Ya gitu ya. Oleh karena itu yang paling penting bagaimana kita memupuk ketakwaan agar Allah senantiasa memudahkan urusan kita dalam rangka mengembangkan pendidikan ini. Gitu ya. Jadi yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari seluruh persoalan pendidikan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, ternyata yang mendaftar siswa barunya semakin banyak, gitu ya. Itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka, walaupun melalui planning tim panitia PPDB, gitu ya. Tapi sesungguhnya kan tim PPDB itu tidak bisa menentukan berapa yang pasti bisa daftar, kan gitu ya. Allah yang menentukan. Ya, kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan. Berapa sih kebutuhan sekolah itu untuk menggaji karyawannya, gurunya, agar bisa meningkatkan penghasilannya? Allah akan mencukupi. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Berarti siapa yang bertakwa pada Allah, akan Allah memudahkan urusannya. Ini sangat penting ya. Allah akan memudahkan urusan sekolah itu ketika warga sekolah itu bertakwa. Jadi T yang pertama adalah takwa untuk menuju sukses sekolah. Takwa itu adalah karakter. Karakter itu bagaimana terwujudnya? Yang pertama yaitu penanaman pengetahuan yang mendalam, menggunakan rujukan yang paling kuat, kemudian dilaksanakan dengan uswatun hasanah, contoh yang terbaik dari kepala sekolah, dari guru, karyawan, gitu ya, diberi contoh dan diimplementasikan bahkan menjadi SOP, standar operasional prosedur. Ada sebuah sekolah di Kabupaten Sleman itu sangat indah SOP-nya, yaitu ketika setiap kali mendengar azan, maka SOP-nya menghentikan seluruh kegiatan, apapun kegiatan itu, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini luar biasa itu. SOP untuk mendukung takwa. Nah, maka ketika takwa itu sudah menjadi program pada KTSP-nya, gitu ya, pembentukan karakter itu sangat bagus, gitu ya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Tapi yang kedua adalah taat. Taat. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Gitu ya. Wa rasul, gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada ulil amri minkum, pada pemimpinmu. Pemimpin tingkat sekolah tentu yang dimaksud adalah kepala sekolah. Kalau siswa itu taat pada guru, maka insya Allah sukses. Akan menjadi siswa yang teladan, siswa yang berprestasi. Kalau guru itu taat kepada kepala sekolah, tentu akan sukses pula. Mungkin jabatannya akan segera naik, gitu ya, karena taat. Akan menjadikan guru menjadi guru yang terbaik, gitu ya. Nah, kemudian kepala sekolah taat kepada pembimbingnya, kepada pemerintah, pada yayasan swasta, pada yayasan dan sebagainya, kombinasi melaksanakan baik itu peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada
ada surat edaran menteri, ada pergub dan sebagainya, begitu ya, kombinasi dengan bimbingan ya para pembimbingnya, maka insya Allah ya masing-masing dihuni dipenuhi dengan insan-insan yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpinnya. Pemimpin sekolah adalah kepala sekolah. Maka apabila seluruh warga sekolah itu taat pada kepala sekolah, maka Allah akan meridhoi. Sekolah itu akan diberikan keberkahan, gitu ya, sehingga sekolah itu akan mencapai kesuksesan. Gitu ya. Nah, kemudian seluruh komponen sekolah itu tadi taat pada aturan, pada kebijakan, pada tata tertib yang telah ditentukan, begitu ya. Maka sekolah itu akan menjadi sekolah yang sukses. Nah, ini ternyata bahwa kalau kita uraikan panjang lebar sampai 10 ternyata membutuhkan waktu yang banyak, gitu ya. Yang paling penting dari T yang pertama tadi takwa, ya, kemudian taat, kita implementasikan dari sedikit demi sedikit, ya. Lebih baik kita fokus membicarakan kedua itu dulu untuk yang tertib, tawadhu, ya. Kemudian ada tim yang solid, tawakal, tangguh, terampil, tabah, tuntas, begitu ya, dan seterusnya begitu. Maka insya Allah lain waktu, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada saat ini bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk meningkatkan takwa kita. Setelah kita kemarin berpuasa Ramadan, yang kita mengetahui la'allakum tattaqun, mudah-mudahan mencapai takwa, maka mudah-mudahan pada bulan Syawal ini betul-betul diri kita, seluruh komponen sekolah SMK dan Cendekia ini betul-betul mencapai takwa dan diimplementasikan dalam kehidupan seharian di tingkat sekolah, sehingga akan jadi sekolah yang bernuansa ketakwaan. Begitu pula ketaatan direalisasikan baik dari siswa, ya, kemudian karyawan, guru, staf manajemen, kepala sekolah, semuanya taat kepada Allah, taat pada aturan, baik itu dari pemerintah, gitu ya, dari Dikpora, dari Balai Dikmen, gitu ya, dari pembimbing dan sebagainya. Maka dengan mengharap ridho Allah, mudah-mudahan ke depan SMK ini akan semakin berjaya, akan semakin sukses, akan semakin menjadi SMK yang dicintai masyarakat. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.